Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar matematika hari ini. Baiklah Ananda, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Bersama saya Riza Srianti, SPDI. Baiklah Ananda semuanya, hari ini kita akan membahas tentang persamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu yang pertama, menentukan persamaan linier satu variabel, yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linier satu variabel. Sebelum kita membahas tentang persamaan linier satu variabel, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pernyataan atau kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Yang pertama, kalimat tertutup atau yang disebut juga dengan pernyataan. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Yang ketiga, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Yang keempat, 6 dikali 2 per 3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1 hasilnya 7. Coba Ananda amati kalimat-kalimat tersebut. Dari kalimat pertama, kalimat kedua, ketiga, dan keempat, masing-masing kalimat tersebut ada yang bernilai benar dan ada yang bernilai salah. Di sini kita perhatikan kalimat yang pertama. Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, pernyataan itu atau kalimat tersebut merupakan kalimat yang bernilai benar. Yang kedua, 5 dikali 2 kemudian dikurangi 3 sama dengan 7. Apakah itu benar? Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu dikurangi dengan 3, hasilnya adalah 7. Jadi kalimat yang kedua juga bernilai benar. Kalimat yang ketiga, pencipta lagu Indonesia Raya adalah Kusbini. Itu adalah kalimat yang bernilai salah. Yang benarnya jawabannya adalah WF Supratman. Yang keempat, 6 dikali 2 per 3 kemudian dikurangi oleh 2 kali 6 dan dikurangi 1 hasilnya adalah 7. Ini juga kalimat yang bernilai salah. Jadi dapat disimpulkan kalimat 1 dan kalimat 2 adalah kalimat yang bernilai benar. Sedangkan kalimat 3 dan kalimat 4 adalah kalimat yang bernilai salah. Kalimat yang dapat dinyatakan benar saja atau salah saja dan tidak keduanya disebut dengan kalimat tertutup atau disebut juga dengan pernyataan. Kalimat terbuka. Coba Anda perhatikan kembali kalimat-kalimat berikut. Yang pertama, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Yang kedua, provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Yang ketiga, 2 ditambah A sama dengan 8. Yang keempat, X ditambah 4 sama dengan 10. Setelah kita amati dan kita perhatikan, keempat kalimat di atas tidak dapat kita tentukan nilai kebenarannya. Kenapa? Sebab pada masing-masing kalimat tersebut ada unsur yang belum diketahui nilainya. Contohnya, kalimat yang pertama, kota X adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Di sini kota X, X-nya kita tidak tahu kotanya kota apa. Maka kita tidak dapat memberikan nilai pada kalimat tersebut. Apakah kalimatnya bernilai benar atau bernilai
salah. Begitu juga dengan nomor 2, Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi. Ini provinsinya tidak disebutkan apa provinsinya, maka juga tidak dapat kita beri nilainya benar atau salah. Begitu juga dengan contoh nomor 3 dan nomor 4. Maka kalimat-kalimat tersebut merupakan kalimat terbuka. Sedangkan unsur-unsur tertentu dalam setiap kalimat terbuka disebut dengan variabel. Jadi, dapat kita simpulkan, kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, bernilai benar saja atau salah saja, karena memiliki unsur yang belum diketahui. Sedangkan variabel adalah simbol atau lambang yang mewakili sebarang anggota suatu himpunan semesta. Variabel dilambangkan dengan huruf kecil. Perhatikan contoh-contoh kalimat terbuka berikut. A. X ditambah 7 sama dengan 9. B. X ditambah 10Y sama dengan 100. C. X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. D. 4 ditambah B besar dari 10. Kalimat-kalimat terbuka di atas memiliki variabel. Kedua sisi dihubungkan oleh tanda sama dengan atau pertidaksamaan kecil dari, besar dari, kecil sama, besar sama, dan dapat digolongkan sebagai berikut. A. Bentuk A merupakan bentuk persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena pada X ditambah 7 sama dengan 9 terdapat satu buah variabel, yaitu variabel X dengan pangkat 1. Yang B, bentuk B merupakan persamaan linier dengan dua variabel. Di sini dapat kita lihat pada X ditambah 10Y sama dengan 100, terdapat dua buah variabel, yaitu variabel X dan Y. Dengan pangkat variabelnya adalah berpangkat 1. C, bentuk C merupakan persamaan kuadrat dengan satu variabel. Pada persamaan X kuadrat dikurang 4 sama dengan 0, variabelnya adalah X. Dengan X-nya berpangkat 2, maka termasuklah atau merupakanlah persamaan kuadrat dengan satu variabel. D, bentuk D merupakan pertidaksamaan linier satu variabel. Pada persamaan 4 ditambah B besar dari 10. Di sini terdapat satu variabel, yaitu variabelnya B. Kenapa termasuk merupakan pertidaksamaan? Karena di sini tidak memakai tanda sama dengan, melainkan memakai tanda pertidaksamaan, yaitu tanda besar dari. Jadi, itu dia penjelasan tentang kalimat-kalimat terbuka dari contoh yang diberikan. Persamaan linier satu variabel. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi, maka dapat disimpulkan persamaan linier satu variabel itu terdiri dari kata persamaan, linier, satu, kemudian variabel. Persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Sedangkan linier adalah variabelnya berpangkat 1. Kemudian satu variabel adalah hanya memiliki satu variabel saja. Memahami konsep PLSV atau persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel atau PLSV adalah kalimat terbuka
yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linier satu variabel adalah AX ditambah B sama dengan 0. A adalah koefisien, X adalah variabel, B adalah konstanta, di mana A tidak sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Yang pertama, himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Penyelesaian persamaan linier adalah bilangan pengganti variabel yang mengakibatkan suatu persamaan bernilai benar. Himpunan penyelesaian persamaan linier adalah himpunan semua penyelesaian persamaan linier. Himpunan penyelesaian persamaan linier dapat ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara substitusi. Yang kedua, dengan menentukan persamaan yang ekuivalen. Cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier yang pertama adalah substitusi. Apa itu substitusi? Substitusi adalah mengganti variabel dengan bilangan yang sesuai sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat yang bernilai benar. Variabel yang mengakibatkan persamaan linier satu variabel menjadi kalimat matematika yang benar itu dinamakan dengan himpunan penyelesaian persamaan linier satu variabel. Contoh soal cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier dengan cara substitusi. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan Y ditambah 2 sama dengan 5. Jika Y variabel pada bilangan asli. Penyelesaiannya pada soal telah dibuatkan jika Y bilangan asli. Anda masih ingat apa itu bilangan asli? Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dengan angka 1. Maka di sini sudah jelas, maka Y sama dengan 1 dan seterusnya. Y akan kita ganti dengan angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya. Sehingga mendapatkan nilai kalimat yang benar. Kita akan coba substitusi Y sama dengan 1 ke persamaan Y ditambah 2 sama dengan 5. Y sama dengan 1, maka 1 ditambah 3 sama dengan 5. Ini merupakan kalimat salah. Y sama dengan 2, maka 2 ditambah 2 sama dengan 5. Ini juga merupakan kalimat salah. Y sama dengan 3, maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ini adalah kalimat yang benar. Ternyata untuk Y sama dengan 3, persamaan Y ditambah 2 sama dengan 5 menjadi kalimat yang benar. Jadi, himpunan penyelesaian dari Y ditambah 2 sama dengan 5 adalah 3. Yang mana 3-nya kita tulis dalam tanda kurung kurawal. Cara menentukan himpunan penyelesaian persamaan linier yang kedua yaitu dengan persamaan yang ekuivalen. Dua buah persamaan atau lebih katakan ekuivalen jika himpunan penyelesaiannya sama. Suatu persamaan
dapat dinyatakan ke dalam persamaan yang ekuivalen dengan cara yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Yang kedua, mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh soal yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. A. X dikurang 5 sama dengan 4. B. 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5. Penyelesaiannya, di sini kita akan menggunakan cara persamaan yang ekuivalen untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Untuk A, X dikurang 5 sama dengan 4. Di sini, untuk memperoleh himpunan penyelesaiannya, kedua ruas kita tambah dengan 5. Sehingga diperoleh X dikurang 5 ditambah 5 sama dengan 4 ditambah 5. Sehingga diperoleh X sama dengan 9. Jadi, himpunan penyelesaian dari X dikurang 5 sama dengan 4 adalah 9. B. 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5. Ekuivalennya yaitu yang pertama, kedua ruas kita tambah dengan 3. Sehingga diperoleh 4X dikurang 3 ditambah 3 sama dengan 3X ditambah 5 ditambah 3. 4X tetap 4X, negatif 3 ditambah 3 jadinya habis, sama dengan 3X, 5 ditambah 3 sama dengan 8. Sehingga diperoleh 4X sama dengan 3X ditambah 8. Di sini kita belum mendapatkan nilai X-nya, karena nilai terakhirnya adalah 4X sama dengan 3X ditambah 8. Langkah selanjutnya, kedua ruas kita kurangkan dengan 3X. 4X dikurang 3X sama dengan 3X dikurang 3X ditambah 8. Sehingga diperoleh 4X dikurang 3X hasilnya adalah X. 3X dikurang 3X habis. Kemudian tinggal 8. Jadi, X sama dengan 8. Di himpunan penyelesaian dari 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5 adalah 8. 2. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. A. 4X sama dengan 24. B. 3X sama dengan 27. Penyelesaiannya, A. 4X sama dengan 24. Di sini langkah pertamanya, kita akan menghilangkan 4 atau koefisien dari X. Dengan cara kedua ruas kita bagi dengan 4. Sehingga diperoleh 4X per 4 sama dengan 24 per 4. 4X dibagi 4 hasilnya X. Kemudian 24 dibagi 4 hasilnya 6. Jadi 4X sama dengan 24, ekuivalen dengan 4X per 4 sama dengan 24 per 4. Kemudian ekuivalen dengan X sama dengan 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari 4X sama dengan 24 adalah 6. B. 3X sama dengan 27. Di sini, kedua ruasnya tidak kita bagi,
tetapi bisa dikali dengan 1/3. Jadi kedua ruas kita kali dengan 1/3. Sehingga diperoleh ekuivalennya 1/3 dikali 3x sama dengan 1/3 dikali 27. 1/3 dikali 3x hasilnya adalah x. 1/3 dikali 27 hasilnya 9. Jadi ekuivalennya x sama dengan 9. Jadi hasil himpunan penyelesaian dari 3x sama dengan 27 adalah 9. Penerapan persamaan linier satu variabel. Contoh soal. Panjang sebuah persegi panjang adalah 4 satuan lebih besar daripada lebarnya. Jika kelilingnya 28 satuan, carilah panjang dan lebarnya. Untuk soal cerita LSV atau persamaan linier satu variabel, maka langkah yang kita lakukan adalah dengan cara membuat model matematika dari permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, model matematika dapat diselesaikan dengan konsep-konsep penyelesaian persamaan linier satu variabel yang telah dijelaskan tadi. Di sini kita misalkan lebar persegi panjang dengan x satuan. Maka panjang sama dengan x ditambah 4 satuan. Karena dari soal panjang sebuah persegi panjang adalah 4 satuan lebih besar dari lebar. Jadi jika lebarnya x, maka panjang adalah x ditambah 4. Karena kelilingnya 28 satuan, maka rumus keliling persegi panjang adalah 2 dikali P ditambah L, atau 2 dikali lebar ditambah panjang. Maka langkah selanjutnya kita substitusikan atau kita masukkan pemisalan dari lebar dan panjang. Sehingga diperoleh 2 dikali x ditambah x tambah 4 sama dengan 28. Di sini kita selesaikan terlebih dahulu persamaan yang ada dalam tanda kurung. Jadi x ditambah x hasilnya 2x, kemudian ditambah 4. Jadi diperoleh 2 dikali 2x ditambah 4 sama dengan 28. 2 kita kalikan ke dalam tanda kurung sehingga diperoleh 2 dikali 2x adalah 4x, 2 dikali 4 adalah 8. Kemudian kedua ruas kita lakukan penyelesaian dengan menggunakan konsep-konsep penyelesaian persamaan linier satu variabel. Boleh dengan cara substitusi, boleh dengan cara persamaan yang ekuivalen. Di sini kita memindahkan 8 yang berada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Apabila kita memindahkan bilangan dari sebelah kiri ke kanan, maka tanda tambah menjadi kurang dan kurang menjadi tambah. Karena di sini 4x ditambah 8 sama dengan 28, maka diperoleh 4x sama dengan 28 dikurang 8.
4x sama dengan 20, x sama dengan 20/4. X sama dengan 5. Jadi, nilai X-nya sama dengan 5. Jadi, lebar persegi panjang adalah 5 satuan dan panjangnya sama dengan X ditambah 4. Sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9 satuan. Jadi, lebar persegi panjang adalah 5 satuan dan panjangnya adalah 9 satuan. Demikianlah materi hari ini tentang persamaan linier satu variabel atau PLSV. Semoga Ananda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.